Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hapiyah, NPM 1820065557, lokal 7C non-reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik, dan yang akan saya bahas yaitu tentang politik ekonomi kerakyatan. Yang pertama, pengertian politik ekonomi kerakyatan. Menurut Konvensi ILO atau International Labour Organization yang ke-169 pada tahun 1989 mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Sementara jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Yang kedua, sejarah politik ekonomi kerakyatan. Dalam sejarahnya, sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kala itu pada tahun 1933, dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi. Badan usaha dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan. Telah menjadi pemikiran Pak Hatta juga untuk membangun ekonomi nasional yang berlandaskan pada ideologi dan budaya bangsa, yaitu Pancasila dan gotong royong. Meski gagasan tentang ekonomi kerakyatan telah lama diungkapkan oleh Pak Hatta, tetapi penerapan sistem ini baru dilakukan 6 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1999. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disinyalir sebagai pematik dari keputusan tersebut. Ketika itu, pemerintah bertekad kuat ingin menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan aturan berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam ketetapan tersebut, dinyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan resmi menjadi sistem perekonomian Indonesia. Yang ketiga, tujuan politik ekonomi. Adapun tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya, yang pertama, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Yang keempat, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Pada garis besarnya, dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Lalu selanjutnya, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 di beberapa pasal berikut. Yaitu yang pertama, pasal 33 ayat 1-3 berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, pasal 34 yang menyebut pemerintah bertanggung jawab merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
Dan selanjutnya ada juga contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia, yaitu yang pertama pendirian koperasi. Poin pertama, contoh ekonomi rakyat adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan koperasi, setiap anggota koperasi punya kekuatan suara sama saat menyampaikan pendapat, berapapun kontribusi modalnya. Lalu contoh kedua, bantuan pendanaan UMKM. Contoh berikutnya dari ekonomi rakyat adalah pendanaan UMKM, baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan permodalan usaha, UMKM berkesempatan mengembangkan bisnis hingga punya skala lebih besar. Contoh yang ketiga, biaya pendidikan gratis. Sesuai prinsipnya, ekonomi rakyat perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis minimal sampai 12 tahun adalah salah satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan. Adapun faktor pendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ada beberapa faktor pendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Faktor pendorong ekonomi yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Apabila pendidikan dan keahlian rakyat bertambah, maka kesempatan direkrut bekerja juga akan semakin besar baik dalam skala nasional maupun internasional. Lalu faktor kedua, partisipasi aktif pemegang modal. Selain pendidikan dan keahlian masyarakat, partisipasi aktif para investor dalam mendanai pengusaha UMKM juga bisa mendorong perkembangan ekonomi rakyat. Semakin banyak dana investasi terkumpul, akan semakin banyak pula UMKM terdanai. Akhirnya, masyarakat berkesempatan mengembangkan usahanya dengan baik sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat. Faktor yang ketiga, kolaborasi antar pengusaha. Kolaborasi antar pengusaha, utamanya UMKM, dengan berkolaborasi, pengusaha dapat menutupi kelemahan satu sama lain. Hasilnya kerjasama mereka akan semakin kuat dan mampu mencapai target dan keuntungan lebih besar. Faktor yang keempat yaitu kebijakan ekonomi pemerintah yang pro-rakyat. Faktor penting yang mendorong sistem ekonomi rakyat adalah kebijakan pemerintah. Dengan dukungan total dari negara, masyarakat akan punya kesempatan seluas-luasnya mengeksplorasi sumber daya dari tempat tinggalnya sendiri untuk membuka usaha. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai politik ekonomi kerakyatan. Dan saya ucapkan sekian, terima kasih.